Sistem Necromancer, bab 841 sampai dengan 845. Bab 841 Konfrontasi dengan Tahta Suci. Rumah besar pemilik pulau. Setelah Wu Heng selesai mandi, Mini datang sambil membawa sebuah gaun. Sambil membantunya mengenakan pakaian, ia berkata, "Saya dengar dari Suster Weir bahwa setelah gereja dibuka kembali, keadaan menjadi semakin berlebihan. Pertama, mereka berkonflik dengan toko-toko di sekitarnya, lalu bentrok, dan baru-baru ini mereka bahkan berani melawan para penjaga. Tampaknya selama ia pergi, Tahta Suci merasa bahwa Treasure Island relatif lemah dan menjadi semakin tegas. Di mana kamu menguji garis bawahnya?" Wu Heng menegakkan punggungnya, sementara Mini mengambil mesin setrika dan menghaluskan kerutan di pakaian. Apakah itu berarti mereka menjadi semakin berlebihan? Mini belum pernah mendengar istilah ini sebelumnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Wu Heng menjelaskan, ini adalah ujian untuk mengukur tingkat toleransi Anda. Semakin Anda bertoleransi, semakin mereka menekan Anda. Begitu ya, Tuan benar-benar berbudaya. Mini membantunya mengenakan pakaian, lalu berdiri di depannya dan menatapnya dengan saksama, sambil tersenyum. "Tuan benar-benar tampan. Kamu juga imut." Wu Heng mencubit wajahnya dan berkata, "Aku akan pergi ke asosiasi. Aku akan meminta Weir dan yang lainnya untuk kembali lebih awal untuk makan malam." "Baik, Tuan." Mini tersenyum dan turun untuk memanggil Enfield. Wu Heng menyalakan teknik Mansion, dan Kaxiu serta Sanshan berjalan keluar. Kaxiu masih mengenakan jubah latihannya dengan tudung yang menutupi kepalanya. Sanshan mengenakan jubah longgar yang menutupi seluruh tubuhnya. Dengan sayap di punggungnya yang melengkung, ia tampak seperti orang tua bungkuk. "Ayo, ikut aku," kata Wu Heng kepada kedua kerangka itu, membuka pintu dan berjalan keluar. "Aku pergi ke ruang kerja dan membuka pintunya. Aku melihat 3 hantu sedang mengobrol di dalam. Aku mau ke asosiasi. Ada yang mau ikut?" Aku pergi." Xiao Xiao segera mengangkat tangannya. Glenda dan Bernie juga terbang keluar. Wu Heng membawa semua orang ke bawah dan menggunakan teleportasi untuk menghilang di halaman. Ketika dia muncul lagi, dia telah tiba di kediaman kepala pelayan Silagui. Tidak banyak tempat yang dapat ia teleportasi secara lengkap dan akurat, dan Deacon's Mansion adalah salah satunya. Rumah besar itu kosong, hanya ada beberapa kerangka yang menjaganya. Wu Heng membawa kerangka itu dan memasuki gedung asosiasi langsung dari pintu belakang. Masuk ke asosiasi, Wu Heng berjalan maju di koridor yang dingin. Di tengah perjalanan, saya mendengar suara gaduh dan sosok-sosok datang dari aula seberang. Saat memerankan pangeran kedua, ia meminjam ruang pertemuan asosiasi setempat. Asosiasi di sana luar biasa sepi, hanya ada beberapa anggota staf. Sesampainya di ruang belajar di Aken, Wu Heng mengetuk pintu. "Masuk." Sebuah suara terdengar dari ruangan itu. Wu Heng mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, lalu melihat para peri bersaudara sedang duduk di dalam ruangan. "Aku kembali, Wu Heng," seru Suster Xiyali, wajahnya penuh kegembiraan. "Adik perempuan saya, Silagui, juga tersenyum. Baru saja, Gadain bilang ada yang mengambil lambang pembawa panji, jadi kami curiga kamu yang kembali." Wu Heng duduk di sampingnya dan bertanya sambil tersenyum, "Apakah kamu merindukanku?" "Aku sudah memikirkannya," kata Xiyali. Silagui memutar bola matanya ke arah adiknya dan berkata, "Untuk apa aku merindukanmu? Kau punya pulau dan kau berlarian kemana-mana." Xiyali beranjak dari tempat duduknya dan pergi ke meja di sebelahnya untuk membuatkan teh untuknya. Ia berkata dengan santai, "Jangan dengarkan kata-katanya yang keras kepala. Dia bahkan memanggil namamu saat hendak tidur di malam hari." "Xiyali!" teriak Silagui dengan sedikit malu. Xiyali berbalik dan tersenyum, lalu mengedipkan mata pada Wu Heng. Tepat saat Silagui hendak mulai bekerja, matanya tertuju pada 2 sosok yang mengikutinya dari belakang.
Salah satu di antara mereka dapat diidentifikasi sebagai pelayan kerangka, Kasu, dan yang satu lagi. Dia tampak tinggi, tetapi mengapa dia bungkuk? Apakah ini pelayan kerangka barumu? Wu Heng berbalik, mengikuti pandangan Silagui, dan berkata, ya, petugas kerangka yang baru diperoleh. Kerangka lelaki tua, Pak Tua. Wu Heng menoleh lagi. Dia bukan orang tua, tapi bentuk tubuhnya agak aneh. Silagui lalu bertanya, di mana keranmu? Sebelum terbunuh, keranmu adalah seorang pemburu bayaran yang terkenal. Dengan pedang jahat di tangannya, kemampuan bertarungnya pun cukup tinggi. Anehnya, semua ini tereliminasi. Saya diberi tugas lain, kata Wu Heng. Silagui mengangguk dan tidak bertanya lagi. Ia mengalihkan topik kembali ke insiden yang sedang terjadi dan berkata, tim kami telah menginterogasi Vatikan dan pria itu. Vatikan mengatakan bahwa pria itu telah mengikuti mereka sepanjang jalan, dan mereka menangkapnya karena mereka curiga ia memiliki motif tersembunyi. Setelah jeda sejenak, ia melanjutkan, pria itu tinggal di Lighthouse Street, punya istri di rumah, dan bekerja di dermaga. Ia sendiri menyangkal telah mengikuti siapapun dari Vatikan. Hal semacam ini bukan masalah besar di Treasure Island. Jika seseorang kehilangan barang di jalan, ia seharusnya menganggap dirinya sial. Jika pencurinya tertangkap, dipukuli, dan barang-barangnya dirampas, para penjaga tidak akan peduli. Sebelum Wu Heng kembali, tim asosiasi menemuinya, menanyakan situasinya, dan melepaskannya. Wu Heng berkata, ceritakan padaku tentang situasi tahta suci terlebih dahulu. Si Yali, si Lagui berteriak. Si Yali meletakkan teh yang telah diseduh di depan Wu Heng, lalu mengeluarkan buku catatan, membolak-balik 2 halaman, dan berkata, gereja dibuka kembali 3 hari setelah Anda pergi. Uskup Agung yang bertugas di sana bernama Yuan, seorang tokoh terkenal di Vatikan. Ada juga 3 atau 4 personel level 18 lainnya, tetapi jumlah pastinya tidak diketahui. Uskup Agung level 19. Selama periode ini, Wu Heng menangani urusan pangeran kedua dan bertemu dengan profesional tingkat keempat, tetapi ia tetap berada di level 18. Ini memberi orang perasaan bahwa level 18 adalah rintangan besar. Tanpa diduga, ketika ia kembali ke Treasure Island, Vatikan malah menugaskannya seorang uskup agung tingkat 19. Selain itu, ada 3 hingga 4 profesional level 18. Kamu benar-benar mengagumi Treasure Island. Sayangnya, hanya ada sedikit tempat dengan konfigurasi seperti itu di seluruh Laut Zamrud. Apakah uskup agung seorang pendeta? Tanya Wu Heng. Si Lagui dan si Yali menatapnya dengan rasa ingin tahu. Dia tampaknya tidak memperlihatkan emosi aneh apapun tentang kedatangan seorang profesional level 19 di pulau itu, melainkan rasa ingin tahu. Itu pendeta, jawab si Yali, lalu bertanya, apakah kamu sudah tahu sebelumnya? Aku tidak tahu. Level 19, kamu akan segera menjadi pahlawan, apa kamu tidak khawatir? Si Yali terus bertanya. Sheila juga menoleh. Wu Heng berkata dengan tenang, apa yang perlu dikhawatirkan? Kalau tidak berhasil, aku akan pergi ke asosiasi dan mengadu. Kita hanya akan saling menyakiti. Kedua gadis itu tertegun, dan ketika mereka menatapnya lagi, mata mereka seolah berkata, ternyata itu kamu. Wu Heng kemudian bertanya, Weyer mengatakan bahwa ketika Vatikan membunyikan bel, kerangka-kerangka di dekatnya menjadi tidak stabil. Tahukah Anda mengapa? Si Lagui menggelengkan kepalanya. Enwir dan aku sudah membahas ini sebentar. Kurasa ini alat untuk mengendalikan mayat hidup. Gereja punya cukup banyak. Apakah kamu tidak tahu apa efek spesifiknya? Tanya Wu Heng. Entahlah. Cobalah untuk berdamai dengan mereka sampai kau kembali, kata si Lagui. Wu Heng mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Selain pengaruh dering bel pada kerangka, hantu itu juga merasakan krisis saat mencoba menembus gereja. Dengan kata lain, tahta suci telah membuat persiapan yang cukup untuk menahan kerangka-kerangka itu dan mencegah hantu-hantu memata-matai gereja. Sangat profesional. Ledakan-ledakan-ledakan gelombang.
Terdengar ketukan di pintu, diikuti oleh suara yang berkata, "Diakon, Uskup Agung Tahta Suci ada di sini dan sedang menuju ke sini." Ketiga orang di ruangan itu langsung saling berpandangan, mengerutkan kening. "Biarkan dia pergi ke ruang konferensi," kata Wu Heng dengan suara rendah. Silagui berkata ke arah pintu, "Silakan minta Uskup Agung untuk pergi ke ruang konferensi. Kami akan segera ke sana." "Ya." Suara langkah kaki di luar pintu perlahan menghilang. Silagui berkata langsung, "Seharusnya ini tentang penahanan personel Vatikan. Apakah Anda akan maju nanti? Atau langsung membebaskan mereka? Jika mereka melepaskannya hari ini, mereka masih akan berani menangkap orang di jalan besok." Alis Silagui masih berkerut. Vatikan punya kemampuan untuk mendeteksi kebohongan. Mereka bisa dengan mudah memverifikasi apakah pria itu telah mengikuti kita. Konfrontasi antara kedua belah pihak hanya akan memperparah konflik. Lupakan Uskup Agung level 19, pendeta level 15 manapun dapat ditugaskan untuk menguji apakah pria ceroboh itu berbohong. Pada saat itu, orang-orang dari Vatikan akan dibebaskan, dan konflik antara kedua belah pihak akan meningkat. Wu Heng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ayo kita ke sana dulu dan lihat apa yang mereka katakan." "Baiklah." Silagui berdiri dan meluruskan kerahnya. Mereka keluar dari kantor bersama-sama. Koridor. Mereka bertiga, ditambah dua petugas kerangka, berjalan sepanjang koridor menuju aula konferensi. Ketika dia sudah setengah jalan, sesosok hantu terbang ke tubuhnya dan sebuah gambar dibagikan kepadanya. Orang-orang dari Vatikan datang dari luar. Pemimpinnya, yang mengenakan jubah kepausan, berjalan di depan, dengan seberkas cahaya setinggi 19 tingkat yang menjulang ke langit. Di belakangnya ada dua orang, satu di kiri dan satu di kanan. Yang di kiri berpakaian seperti pendeta, dan yang di kanan adalah seorang ksatria Vatikan yang mengenakan baju zirah Vatikan. Keduanya adalah profesional level 18. Mengikuti di belakang mereka ada 6 profesional lainnya, yang levelnya antara 12 dan 15. Sungguh barisan yang menawan. Cobalah untuk tidak berkonflik dengan mereka. Latar belakang Vatikan tidak sebanding dengan kita, Silagui memberi instruksi sambil mereka berjalan. Si Yali juga berkata, "Ketika Anda mencapai tingkat yang lebih tinggi, Anda tidak akan takut lagi pada mereka." Wu Heng tersenyum dan berkata, "Aku mengerti. Jangan khawatir." Pada saat ini, beberapa orang berdiri di pintu ruang konferensi. 4 penjaga dari Tahta Suci dan beberapa anggota tim dari asosiasi. Setelah mereka bertiga mendekat, setelah anggota tim memberi hormat, mereka berbisik, "Uskup Agung ada di dalam, dan dia terlihat agak sulit dihadapi." Silagui mengangguk, "Baiklah, kamu tinggal di sini saja." Setelah berkata demikian, dia mengetuk pintu pelan. Dia membawa Wu Heng dan Si Yali bersamanya, mendorong pintu hingga terbuka, dan masuk. Ruang konferensi. Beberapa personel keagamaan sudah duduk di seberang meja konferensi. Yang menduduki posisi pertama adalah Uskup Agung tingkat 19, diikuti oleh pendeta tingkat 18, dan ksatria Vatikan tingkat 18. Ada 2 petugas keagamaan yang berdiri di belakang. Melihat beberapa orang yang masuk, Uskup Agung menatap Wu Heng dengan sengaja, lalu menarik kembali pandangannya dengan ekspresi serius, "Diakon Silagui." Silagui memperkenalkan secara langsung, "Ini Uskup Agung Ewuan." Kemudian, dia memperkenalkan Wu Heng, pemilik Treasure Island, pembawa bendera Emerald Sea, dan pengawas asosiasi. Serangkaian gelar telah dengan kuat mengikat identitas Wu Heng pada asosiasi tersebut. Tahta Suci selalu kuat dalam tindakannya, tetapi ia juga harus mematuhi aturan asosiasi. Kami tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Wu Heng karena insiden ini. Lagi pula, semua pemimpin di kantor pusat asosiasi lebih memperhatikannya. Uskup Agung tetap duduk, tidak berniat berbasa-basi. Ia langsung ke pokok permasalahan dan berkata, "Diakon Silagui, jemaat kami ditangkap tanpa alasan. Saya butuh penjelasan yang masuk akal." Melihat pihak lain mengangkat masalah tersebut secara langsung,
Silagui juga berkata, menimbulkan masalah di jalan komersial dan menyerang orang lain berdampak serius pada keamanan publik pulau ini dan reputasi Tahta Suci. Yang Mulia, Uskup Agung, tidakkah Anda pikir mereka seharusnya ditangkap? Bab 842. Mari duduk dan bicara. Uskup Agung menatap Silagui, suaranya rendah dan berwibawa. Pemahaman saya berbeda dengan apa yang Anda katakan. Jika seseorang mengikuti salah satu umat kita dan kita campur tangan sebelum mereka menyerang, bisakah itu dianggap penyerangan? Jadi, kami sedang menyelidiki apakah memang seperti yang Anda katakan. Setelah penyelidikan selesai, kami tentu akan tahu semuanya, kata Silagui. Uskup Agung tidak mengatakan apa-apa lagi. Pendeta level 18 di sampingnya berkata, bukankah mudah untuk menyelidikinya? Bawa semua orang keluar dan tanyai mereka, dan kita akan tahu. Benar saja, topiknya sampai pada hal ini. Dengan begitu banyak profesional tingkat tinggi yang hadir, akan terlalu mudah untuk memeriksa apakah seorang profesional biasa berbohong. Dulu, tidak perlu bertanya. Orang yang kuat dapat menghukum seseorang atas kejahatannya hanya dengan beberapa kata saja. Silagui tidak tahu bagaimana menjawab dan melirik Wu Heng di sampingnya. Wu Heng berkata dengan tenang, asosiasi akan menyelidikinya sendiri. Tak perlu bagi Tahta Suci untuk ikut campur dalam masalah ini. Mata pendeta level 18 menyipit. Kami di sini bukan untuk bernegosiasi denganmu. Lakukan sekarang. Bebaskan orang-orang kami segera. Lalu serahkan orang yang mengikuti kami. Kami akan menginterogasi dan menanganinya sendiri. Silagui dan si Yali keduanya menjadi gugup. Seperti yang diduga, dia sangat kuat dan datang langsung untuk meminta bantuan orang. Wu Heng merasakan tekanan yang datang dari sekelilingnya dan berkata dengan tenang, Anda, gereja, tidak punya hak untuk mengambil tahanan. Pendeta tingkat 18 itu meninggikan suaranya, itu penjahat. Kita hanya berurusan dengan pencuri yang mengikuti kita. Wu Heng menatap pihak lain dan berkata, aku sedang membicarakan orang-orangmu. Para pengawal Vatikanmu menyerangku di Jalan Laitos. Tahukah kau apa artinya ini? Ekspresi di seberang langsung membeku. Dia sebenarnya mengemukakan hal ini sebagai alasan. Wu Heng, apa maksudmu? Siapa yang tahu kau ada di sana saat itu? Tanya pendeta itu lagi. Wu Heng mengangkat bahu. Kalian ini orang-orang penting, dan aku bahkan tidak menyamar saat itu. Bagaimana mungkin kalian tidak tahu kalau itu aku? Uskup Agung berkata dengan dingin, Wu Heng, singkirkan kejahilanmu. Kita anggap saja orang asing mengikuti rakyat kita dan bebaskan mereka. Wu Heng berkata, aku tidak bisa melepaskannya. Anda ingin secara terbuka menentang Tahta Suci, bukan? Wu Heng berkata dengan tenang, mari kita berpegang pada fakta dan jangan bawa-bawa semuanya ke Vatikan. Pada titik ini, udara di seluruh ruangan tampak membeku. Pengadilan kematian. Ksatria Vatikan yang duduk di kursi ketiga meraung, melompat ke depan secara tiba-tiba, membuka 5 jari sarung. Tangan lapis bajanya, dan langsung meraih kepala Wu Heng. Lawannya adalah seorang penyihir, dan jaraknya sangat dekat. Asal kita menangkapnya, semuanya akan terpecahkan. Jika kata-kata tidak dapat menyelesaikan masalah, kekerasan adalah cara paling sederhana dan paling efektif. Orang di seberang tiba-tiba menyerang. Ekspresi Silagui dan si Yali juga berubah. Dia tampak ketakutan, tetapi sulit menghentikannya. Berdengung gelombang. Tiba-tiba, suara dengungan terdengar. Bang gelombang. Sesosok-sosok melintas cepat dan menghantam dada sang ksatria Vatikan tepat di dadanya. Ksatria berbaju zirah itu terlempar mundur dalam sekejap, menghantam dinding di belakangnya, lalu perlahan meluncur turun. Situasi yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang di ruangan itu. Aku tidak menyangka sang ksatria Vatikan akan tiba-tiba menyerang, dan aku tidak menyangka kerangka di sisi berlawanan akan lebih cepat dan langsung menjatuhkan ksatria level 18 itu. Beraninya kau, pendeta level 18 itu meraung sambil mengacungkan tongkat kayu. Bang gelombang. Detik berikutnya, tubuhnya terlempar. Kemudian,
Sosok-sosok tahta suci terbang mundur satu persatu dan berjatuhan di sekelilingnya. Uskup Agung memancarkan cahaya keemasan. Tepat saat hendak menyerang, ia melihat Kaksiu dan kerangka berbentuk kumbang badak sedang menatapnya. Mencicit gelombang, pintu terbuka, dan staf Vatikan serta tim asosiasi bergegas masuk. Melihat pemandangan di ruangan itu, ekspresi semua orang berubah. "Keluarlah dulu," kata Uskup Agung dengan dingin. Para pejabat Vatikan yang menghalangi pintu semuanya mundur. Silagui juga berkata, "Keluarlah dan berjaga di luar." Ya, orang-orang dari asosiasi itu juga langsung mundur. Cahaya pada Uskup Agung menghilang, dan dia menoleh ke Wu Heng dan berkata, "Duduk dan bicara." "Baiklah, Sanshan, kembalilah dulu," kata Wu Heng. Wus gelombang. Dengan kilatan cahaya, kerangka itu terbang kembali. Kelip, kerangka yang bertabrakan itu disebut Winky. "Apakah orang di hadapanmu ini masih anak-anak? Kenapa dia memberinya nama seperti itu?" Yang lainnya berdiri dengan susah payah dan memandang ke sini dengan kemarahan di wajah mereka. Setelah kebuntuan singkat, Uskup Agung kemudian berkata, "Tuan Pulau Wu Heng cukup cerdik. Dia memang jenius yang langka. Lihat, kau selalu menatapku dengan kebencian. Itulah sebabnya selalu ada konflik di antara kita," kata Wu Heng. "Katakan padaku, bagaimana kita bisa membebaskannya?" tanya Uskup Agung. Kali ini, tak seorang pun kecuali Uskup Agung yang berbicara sembarangan. Semua tetap diam, minum ramuan atau ucapkan mantra penyembuhan pada diri sendiri. Wu Heng berkata, "Ikuti saja persyaratan asosiasi. Aku tidak menargetkanmu. Asosiasi punya aturannya sendiri. Setelah penyelidikan selesai, kita akan memutuskan langkah selanjutnya." Uskup Agung menyipitkan mata dan berkata, "Ya, tapi umat kita perlu mematuhinya. Seharusnya ini tidak masalah, kan? Kau tidak bisa hanya menonton. Tulis saja surat permohonan ke kantor pusat. Asosiasi Pulau Harta Karun tidak mengizinkanmu menonton." Wu Heng langsung menolak. Tatapan Uskup Agung semakin dingin, tetapi kemudian ia tersenyum lagi. Masa muda memang sumber kepercayaan diri. "Kalau begitu, kita tunggu saja hasil investigasi asosiasi." Tak seorang pun berbicara di sini. Uskup Agung berdiri dan berkata, "Ayo pergi." Tabrakan gelombang. Yang lainnya juga berdiri dan bersiap untuk pergi bersama. Tatapan Wu Heng kembali tertuju pada ksatria Vatikan dan berkata, "Kau tidak bisa pergi. Kau telah menyerang dan membunuh pemilik pulau. Tinggallah dan selidiki." "Kau..." Wajah ksatria Vatikan itu murka. Ia melirik Uskup Agung dan menahan amarahnya. "Maafkan aku. Tidak perlu. Tinggallah atau jangan pergi." Nada bicara Wu Heng semakin tegas. Uskup Agung melirik dan berkata, "Bekerjasamalah dengan pemilik pulau. Aku akan mengantarmu kembali dalam 2 hari." Ksatria Vatikan mengangguk dan berkata langsung, "Baiklah, saya akan tinggal." Uskup Agung membawa anak buahnya pergi. Wu Heng berteriak keluar pintu, "Seseorang kemarilah." Tim asosiasi masuk. Wu Heng menunjuk ksatria Vatikan dan berkata, "Turunkan dia dan jaga dia. Jika dia bergerak, beritahu aku langsung." Para anggota tim asosiasi tertegun sejenak sebelum mereka berkata, "Tuan Ksatria, ayo pergi." Ksatria Vatikan mendengus dingin dan mengikutinya keluar. Ruang rapat yang rapi dan bersih kini menjadi berantakan. Meja dan kursi miring ke satu sisi, lukisan jatuh ke tanah, dan dinding rusak di banyak tempat akibat benturan. Silagui dan Si Yali keduanya membelalakkan mata mereka penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. "Bukan itu yang kami katakan di koridor. Kok bisa mereka dipukuli orang-orang dari tahta suci? Mereka tidak hanya setuju dengan pendapat kami, tetapi mereka juga menahan seorang ksatria tahta suci tingkat 18. Astaga, tidak, apakah dia sekuat itu? Kalahkan 2 level 18 dan intimidasi 1 level 19. Wu Heng merasa sedikit gelisah setelah ditatap oleh kedua pria itu. Ia berkata, "Apa yang kalian lakukan? Apa kalian mau memakanku?" Si Yali berbicara perlahan,
kerangkamu sudah sampai tingkat berapa? Apa sekuat itu? Juga level 19, kata Wu Heng. Silagui juga berkata, harusnya level 19. Apa bisa mengubah mayat pahlawan menjadi kerangka? Hanya kau yang mengerti, kata si Yali, lalu bertanya dengan cemas, kita akan berhadapan langsung dengan tahta suci hari ini. Apakah akan ada masalah lagi nanti? Situasinya telah meningkat ke titik ini, yang berada di luar dugaan kedua saudari itu. Mengingat status mereka, mereka tidak pernah menduga bahwa Treasure Island akan berkonflik langsung dengan tahta suci, bahkan sampai pada titik di mana situasinya menjadi sulit untuk dimediasi. Namun masalah ini tidak dapat disalahkan pada Wu Heng, bagaimanapun juga, adalah para ksatria Vatikan yang mengambil inisiatif. Kalau saja kita tidak punya kerangka ini di pihak kita, mungkin rakyat kitalah yang akan kalah. Wu Heng berkata, ini adalah hasil penyelidikan bertahap mereka. Jika kita tidak menghentikan mereka hari ini, seluruh pulau akan berada di bawah kendali tahta suci. Mengapa? Seru si Yali. Terakhir kali uskup tahta suci menyinggung Lilith, dia hanya kembali untuk dihukum. Bagaimana mungkin dia menyerang orang kecil sepertiku? Kata Wu Heng. Orang-orang ini, si Yali menggertakkan giginya. Tahta suci memiliki fondasi yang kuat, terutama satu-satunya agama ortodoks di dunia ini. Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa ia memiliki kekuasaan absolut, ia masih sangat berkuasa dalam banyak hal. Dan jika terjadi sesuatu yang salah, tidak ada yang dapat Anda lakukan. Silagui menarik napas dalam-dalam, meletakkan tangannya di telapak tangan Wu Heng, dan bertanya dengan lembut, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Wu Heng berkata, orang-orang ini akan diinterogasi seperti biasa. Anda, sebagai diaken, akan menulis laporan ke kantor pusat, menjelaskan masalah ini dengan cara yang biasa. Saya akan menulis surat kepada Asosiasi Hongwen dan pemimpin Lilith. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Silagui mengangguk. Setelah mereka bertiga berdiskusi, mereka berdiri dan meninggalkan ruangan. Kembali ke gereja, Uskup Agung beserta rombongan semuanya memasang ekspresi muram, dan beberapa di antara mereka mengepalkan tangan, buku-buku jari mereka agak memutih. Tahta suci tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu dimanapun dan kapanpun. Dan itu ada di tangan anak laki-laki ini dan dua anak perempuan kecil. Yang mulia Uskup Agung, masalah ini, kata pendeta yang mendampingi. Ada yang mencurigakan tentang anak ini. Kerangkanya sangat rumit, dan saya tidak bisa membedakan karakteristik rasnya. Saya khawatir ini hasil semacam eksperimen, kata Uskup Agung. Ia berhenti sejenak lalu melanjutkan, tulis 2 surat, satu ke katedral dan satu lagi ke kepala suku Saidu, untuk menjelaskan seluruh masalah ini. Ya, tentang asosiasi. Jangan berkonflik dulu dengan asosiasi. Orang-orang kita akan makan dengan baik dan cukup. Tunggu saja di dalam selama beberapa hari. Bab 843 Mari kita saling mengubur. Keluar dari ruang rapat, beberapa anggota tim asosiasi masih berdiri di pintu, termasuk Kavina. Rekan setim Wu Heng di Blackrock Town. Diaken, kamu baik-baik saja. Kapten sebuah tim kecil datang mendekat. Si Gui berkata, tidak apa-apa. Personel Vatikan yang ditahan dapat diinterogasi secara normal. Lalu, di mana ksatria Vatikan itu? Pemimpin tim ragu-ragu, lalu bertanya. Ksatria Vatikan adalah profesional level 18. Di pihak asosiasi, tidak ada seorang pun yang berani menginterogasi mereka. Kunci dia dulu, aku akan menginterogasinya, kata si Gui, lalu menambahkan, kalian semua, silakan sibuk dengan urusan masing-masing. Jangan sebarkan apa yang terjadi hari ini. Ya, semua orang mengangguk dan bubar untuk melakukan urusan mereka sendiri. Si Yali bertanya pada Wu Heng, kamu mau pergi kemana? Aku akan kembali dulu. Aku harus bertemu beberapa pejabat di pulau malam ini dan akan datang menemuimu besok, kata Wu Heng. Si Yali mengangguk dan berkata, datanglah makan malam besok, aku akan membuatkanmu sesuatu yang lezat. Bagus.
Si Gui dan si Yali berjalan menuju ruang belajar kantor, dan Wu Heng juga memasuki kediaman Diaken dari pintu belakang asosiasi. Lepaskan teleportasi dan kembali ke rumah Master Pulau. Kembali ke rumah pemilik pulau. Minnie dan Bernie sedang menyiapkan makan malam. Wu Heng menyapa kedua gadis itu dan langsung berjalan ke atas. Setelah menunggu di ruang belajar sebentar, 3 hantu terbang kembali melalui dinding. Glenda berbicara lebih dulu. Setelah Uskup Agung kembali, seseorang dengan cepat mengirim surat ke pelabuhan, yang pasti telah menyebarkan berita tersebut. Benny berkata, suratnya belum sampai. Haruskah kita hentikan? Wu Heng menggelengkan kepalanya. Itu tidak perlu. Si Gui juga akan menulis surat ke kantor pusat kita. Tidak ada gunanya memblokir surat-surat seperti itu. Xiao Xiao berkata dengan nada tidak puas, orang macam apa ini? Dia tidak mengatakan apa-apa ketika dia menindas kita, tetapi sekarang kita tidak bisa mengalahkannya. Carilah pembantu saja, seperti geng. Benny tersenyum dan berkata, sebenarnya semuanya hampir sama, hanya disebut berbeda. Benar, Xiao Xiao mengangguk setuju. Asosiasinya mirip. Penny melanjutkan, kupikir Uskup Agung begitu berkuasa. Dia begitu takut pada Winky sehingga dia tidak berani bertindak. Benar sekali, Sunshine kita masih yang terbaik. Xiao Xiao berlari ke pintu dan menepuk bahu Sunshine dengan tangan kecilnya yang transparan sebagai tanda terima kasih. Wu Heng berpikir sejenak lalu berkata, bukan masalah besar. Mereka menulis surat ke dunia luar, dan aku juga menulis surat ke dunia luar. Kita bisa saling bicara omong kosong saja. Aku tahu kamu tidak takut akan hal ini, kata Glenda. Wu Heng menatapnya dan berkata, tolong bantu aku menuliskannya ketika saatnya tiba. Tulislah sendiri, dan biarkan aku menuliskannya juga. Tulisan tanganku kurang bagus, dan tulisanmu lebih bermakna. Kita sahabat, tolong bantu aku menulis, kata Wu Heng penuh perhatian. Xiao Xiao bergumam, aku harap bibiku ada di sini saat aku pergi ke sekolah. Glenda menatap mereka berdua dalam diam, lalu berkata tanpa daya, kita tunggu saja hasil interogasi dari asosiasi dulu. Tulis surat lainnya dan kirimkan. Baiklah, biarkan si Gui menulisnya dulu, dan kita bisa merujuknya nanti, kata Wu Heng. Ini dan Benny terbang ke samping untuk menonton film. Glenda berpikir sejenak, lalu berkata pelan, Wu Heng, tujuanmu adalah mencapai level 20. Jangan fokuskan seluruh energimu untuk melawan mereka. Jika kau menjadi pahlawan, semua masalahmu akan terpecahkan. Aku tahu. Wu Heng mengangguk. Glenda terbang ke belakang meja, mengendalikan sebuah buku agar terbang keluar, dan mulai membacanya. Wu Heng juga berdiri, membuka pintu dan berjalan keluar. Setelah keluar, masuklah ke ruang radio. Sederet meja kayu dipenuhi radio dengan frekuensi berbeda. Di depan setiap radio duduk seorang penyelidik kerangka, menunggu untuk merekam informasi. Wu Heng memeriksa buku catatan investigator school satu persatu, lalu duduk di depan stasiun radio yang menghubungi kota Rentam. Sambil mengangkat telepon, dia berkata, Wen Manxia, apakah kamu di sana? Sekitar 2 atau 3 menit kemudian, suara Wen Manxia datang dari seberang, Guru, apakah Anda sudah sampai di Pulau Harta Karun? Aku baru saja tiba hari ini. Kamu sedang sibuk apa? Wu Heng bersandar dan bertanya dengan santai. Saya baru saja selesai menyusui bayi. Waktu kamu pergi, ASI saya masih cukup, kata Wen Manxia sambil tersenyum. Apa yang kau bicarakan? Kau mencoba menebar perpecahan di antara kami, ayah dan anak, lagi, kata Wu Heng dengan suara berat. Tawa Wen Manxia juga datang dari sisi lain. Wu Heng kemudian bertanya, apakah pengawal pangeran kedua sudah tiba? Berbicara tentang bisnis, suara Wen Manxia menjadi serius. Ia berkata, para pengawal dan Dayang Putri telah tiba. Natalia, yang menyamar sebagai pangeran kedua, bertemu dengan komandan. Sejauh ini, tampaknya tidak ada masalah. Ketika Wu Heng pergi, dia meminta putri, Natalia, untuk terus berpura-pura menjadi pangeran kedua.
Meski pengaturannya bagus, saya masih khawatir dengan masalah yang timbul. Dilihat dari berita yang dikirim Wen Manxia, semuanya seharusnya berjalan lancar. Wen Manxia melanjutkan, saya berdiskusi dengan Natalia hari ini, dan kami telah mulai memindahkan beberapa pejabat dan pasukan ke kota-kota di selatan Set. Lakukan saja pengaturannya dan minta Natalia untuk terus menulis surat kepada Menteri Administrasi agar kedua belah pihak dapat tetap berhubungan. Untuk menghindari masalah apapun, Wu Heng melanjutkan instruksinya. Baik, Tuan, apakah ada lagi yang perlu saya atur? Wen Manxia setuju dan melanjutkan bertanya. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, aku butuh bantuanmu untuk meningkatkan publisitasku. Atur surat kabar dan para penyair untuk melakukan yang terbaik demi meningkatkan reputasiku. Saya mengerti. Saya akan segera mengaturnya. Wen Manxia setuju. Tidak banyak yang tersisa. Keduanya mengobrol sebentar dan kemudian menutup telepon. Kemudian, Wu Heng menghubungi Sanara dan bajak laut kecil Pilipa di kota Netale. Tentu saja, dia bukan bajak laut sekarang, dia adalah Kapten Treasure Island. Sanara selalu berada di sisi putri kelima, membantunya menangani beberapa urusan di kota Netale. Menurut Sanara, kota Netale secara bertahap kembali normal dan menjadi pelabuhan utama lagi. Menurut Sanara, kantor pusat masih melakukan pemindahan personel, dan sangat sering. Meskipun tidak ada informasi spesifik yang disampaikan, tetapi rasanya mereka masih dalam tahap persiapan perang, atau pertempuran telah terjadi. Para pahlawan sudah ada di sana, tapi tetap saja sangat sulit dihadapi. Aku agak curiga siapa yang ditemukan di kerajaan Yeke. Tujuan Wu Heng saat ini adalah menyingkirkan reputasi kecil yang tidak dimilikinya terlebih dahulu, dan dia tidak berniat terlibat. Setelah memberitahu Sanara untuk berhati-hati, dia menutup telepon. Tidak ada yang istimewa terjadi di pihak Pilipa. Ia hanya mengatakan bahwa ia baru saja membasmi beberapa gelombang bajak laut dan menyatakan dirinya sebagai Ratu Laut Zamrud. Ketika dia mendengar bahwa Wu Heng telah kembali ke Treasure Island, dia berkata dia akan kembali menemuinya dalam 2 hari ke depan. Wu Heng juga setuju. Setelah menyelesaikan pembicaraan, dia menutup telepon. Setelah duduk di kursi dan berpikir sejenak, dia berdiri dan meninggalkan ruangan. Dari tangga, Anda dapat mendengar percakapan yang hidup datang dari lantai bawah. Saat memasuki aula, kecuali Minnie dan Enwil, Macintosh mengenakan gaun biru dengan selendang gelap. Melihat Wu Heng turun, beberapa orang berdiri. Tuan, sapa para pelayan sambil tersenyum. Macintosh mengikutinya. Tuan, baiklah, apakah makan malam sudah siap? Tanya Wu Heng. Hanya menunggu Anda, Guru, kata Minnie sambil tersenyum. Kalau begitu makanlah dulu, dan bicaralah setelah selesai. Beberapa orang masuk ke restoran bersama-sama, duduk, dan kemudian makan malam disajikan. Makan malamnya cukup mewah untuk merayakan kembalinya Wu Heng. Setelah makan beberapa makanan sederhana, Macintosh mengambil gelas anggurnya, menyesapnya, dan menatap Wu Heng. Tuan, saya dengar Uskup Agung Tahta Suci pergi ke asosiasi. Baiklah, tanyakan saja pada asosiasi tentang orang itu, tapi jangan khawatir, asosiasi tidak akan menyerahkannya. Akan ada penyelidikan lebih lanjut, dan aku akan mengatur pembebasannya nanti, jawab Wu Heng dengan tenang. Mendengar ini, ekspresi Macintosh jelas terlihat senang. Ketika dia menerima berita bahwa Uskup Agung telah maju, hatinya hancur lebur. Tidak peduli seberapa cepat Wu Heng tumbuh, kami optimis terhadap masa depannya. Sekarang kita tidak bisa menekan Uskup Agung Tahta Suci. Faktanya, saat mereka datang ke sini, mereka semua berencana untuk menyerah pada orang ini dalam hati mereka, agar tidak mendatangkan lebih banyak masalah pada Wu Heng. Baiklah, sekarang dengarkan nada bicara orang lain. Tampaknya Uskup Agung tidak mencapai tujuannya, dan asosiasi tidak berniat menyerahkan orang tersebut. Macintosh ragu sejenak, lalu berkata perlahan, Tuan, saya harap ini tidak akan menimbulkan masalah bagi Anda. Tidak apa-apa,
Pulau Harta Karun bukan tempat di mana Vatikan memiliki keputusan akhir, kata Wu Heng, lalu melanjutkan, aku butuh bantuanmu untuk mengatur seseorang menyebarkan informasi di pulau ini. Kau bilang, tanya Macintosh segera. Kemudian, Wu Heng memberikan penjelasan singkat tentang apa yang terjadi di asosiasi tersebut. Ketika mereka mendengar bahwa para kesatria tahta suci mengambil tindakan pertama dan para kerangka di pihak Wu Heng mengalahkan semua orang, seluruh restoran menjadi sunyi. Hanya suara pisau yang mengenai talenan yang terdengar dari kerangka yang mengenakan topi koki dan memotong buah. Semua orang melihat ke sisi ini dengan heran. Ada sedikit ketidakpercayaan di matanya. Misalnya, Vatikan secara acak menangkap orang-orang di jalan, lalu menggunakan kapasitasnya untuk menekan asosiasi agar membebaskan mereka. Asosiasi dan Treasure Island mampu menahan tekanan tersebut dan bersikeras menyelidiki masalah ini secara menyeluruh, kata Wu Heng. Bab 844 Penjualan Tiket Gila. Macintosh mendengarkan dengan saksama, lalu mengangguk, apakah saya perlu menyebutkan Anda dan Deacon Sigui secara khusus? Wu Heng ragu sejenak, jangan terlalu kentara. Bagus. Setelah menyelesaikan diskusi, Wu Heng mengalihkan pandangannya ke Underweyer dan bertanya, Weyer, apakah ada masalah dengan Treasure Island? Enwir merenung sejenak, lalu berkata, batch kedua kamar dagang koperasi telah dipilih, totalnya 7. Kamar dagang dapat memberitahu mereka kapan saja untuk mengambil barang. Hal kedua adalah bahwa kota hiburan yang Anda rencanakan telah memasuki tahap akhir, dan dekorasinya dapat dilakukan selanjutnya. Masalah kota hiburan telah diputuskan sebelum saya pergi. Proyek hiburan di dunia ini terlalu sedikit. Untuk lebih menjaga uang para penguasa yang datang ke pulau ini, kota hiburan pun dirancang. Saya akan mengatur seseorang untuk mengambil alih ketika saatnya tiba. Ya, Guru. Setelah beberapa orang mengobrol sebentar, peralatan makan pun disimpan dan diganti dengan buah. Kami mengobrol sampai hari mulai gelap. Wu Hengcai mengatur kerangka dan kereta untuk membawa Macintosh kembali ke kediamannya. Saya juga naik ke atas untuk mandi dan bersiap istirahat. Malam tiba, Wu Heng berbaring di tempat tidur, memikirkan apa yang terjadi hari ini. Saya tidak pernah menyangka bahwa kami akan mengalami konflik langsung dengan Vatikan begitu kami tiba di pulau itu. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, konflik antara kedua belah pihak ini sepertinya memang tidak bisa dielakkan sama sekali. Perilaku Vatikan di pulau itu menjadi semakin agresif, dan kita harus menemukan cara untuk menekan sikap keras mereka. Sekalipun itu tidak terjadi hari ini, pasti akan ada pertarungan nanti. Terlebih lagi, kali ini mereka agak benar, bagaimanapun juga, para ksatria Vatikan di pihak lainlah yang mengambil tindakan pertama selama negosiasi. Setidaknya saya bisa mengklaim itu adalah pembelaan diri. Kekuatan tempur yang dipertunjukkan juga membuat masyarakat tahta suci menyadari kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak. Kemampuan bertarung yang ditunjukkan Sanshan memang cukup memuaskan. Dia bahkan tidak memberi lawan bicaranya banyak kesempatan untuk bereaksi. Dalam sekejap mata, dia menjatuhkan semua orang di ruangan itu kecuali Uskup Agung. Kecepatan yang cepat memang menjadi suatu keuntungan. Saya juga menantikan sisa zombie level 19. Saat itu, ketika mereka semua mencapai level 20, kekuatan tempur mereka akan semakin mengerikan. Bagaimana kalau kita tangkap ksatria Vatikan level 18 itu? Pikiran ini terlintas dalam benakku, dan aku langsung menepisnya. Itu terlalu berisiko. Yang ini bukan masalah besar, dan hilangnya dia di pulau itu akan dengan mudah memberi Vatikan alasan baru. Mari kita lebih berhati-hati terlebih dahulu. Wu Heng bergumam. Ledakan gelombang. Terdengar ketukan di pintu dan suara Mini masuk. Tuan, kami sudah selesai mandi, bolehkah kami masuk? Wu Heng menyingkirkan pikirannya dan berkata, masuk. Pintu terbuka dan 4 pelayan masuk satu demi satu. Mengenakan berbagai gaya piyama, dia langsung naik ke tempat tidur. Mini bertanya dengan nada bercanda, Guru, siapa yang ingin Anda tuju terlebih dahulu?
Wu Heng meletakkan lengannya di belakang kepalanya dan berkata dengan santai, "Weiyer, dia harus bangun pagi besok, jadi dia juga harus tidur lebih awal." "Aku tahu kalau Tuan sangat menyukai Suster Weiyer," kata Robe dengan marah. Wajah Envier memerah, tetapi dia masih mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. "Tuan menyukaiku, bukan?" Kediaman Dekan. Kamar tidur didekorasi dengan hangat dan elegan. "Apakah kamu tidur?" tanya si Yali lembut. Si Gui, yang berbaring di sampingnya, juga membuka matanya dan berkata, "Dia tertidur." "Apakah dia memberitahumu level berapa dia sekarang?" tanya si Yali lagi. Si Gui berbalik dan berkata dengan lembut, "Aku belum bertanya padanya, tapi berdasarkan saat dia mengalahkan Luan terakhir kali, dia seharusnya hanya level 16 atau 17, kan?" Ada pula ketidakpastian dalam nada bicara mereka. Si Yali menarik napas dalam-dalam, suaranya masih dipenuhi keterkejutan yang tak terkendali. "Lalu mengapa dia begitu kuat?" "Mana aku tahu, mungkin seperti yang dia bilang, kerangka itu istimewa," kata si Gui santai. Keduanya mendiskusikannya pada siang hari. Tetapi membahasnya lagi saat ini masih terasa luar biasa. Dalam sekejap mata, dia menjatuhkan semua profesional tahta suci. Itu adalah pertama kalinya mereka melihat seorang profesional level 18 begitu rapuh hingga ia bisa terpental begitu jauh hanya karena satu tabrakan. Uskup Agung level 19 juga terintimidasi dan tidak berani mengambil langkah berikutnya. "Rasanya tidak masalah bagiku untuk menceritakan apa yang terjadi antara aku dan dia kepada orang tuaku." Si Yali berbalik, menatap wajah adiknya, lalu mengulurkan tangan untuk memegang dadanya yang membesar. Si Gui menamparkan orang itu pelan, "Bisa-bisanya kau berbuat begitu. Kalau asosiasi tahu hubunganku dengannya, kemungkinan besar aku akan dipindah tugaskan." "Jangan bodoh." Si Yali tersenyum dan berkata, "Itulah yang kumaksud. Sepertinya dia membaik lebih cepat dari yang kita bayangkan." "Oke, jangan pikirkan dia. Aku akan datang menemuimu besok malam," kata si Gui dengan nada tidak puas. Si Yali menariknya ke dalam pelukannya dan menepuknya 2 kali dengan lembut, seperti menepuk anak kecil. "Kita bisa hidup bersama selamanya di masa depan." Keesokan harinya, dunia zombie. Wu Heng duduk di depan kamera pengintai, mengamati gambar di dalamnya. Sayap zombie yang dikirim kemudian telah tumbuh hingga lebih dari 1/2 meter panjangnya. Garis sayapnya dapat terlihat jelas. Kecepatan yang ditunjukkan Sanshan dengan bantuan sayapnya masih sangat luar biasa. Jika zombie ini juga dapat memiliki kecepatan ini setelah berubah menjadi kerangka, efektivitas tempur mereka akan meningkat pesat. Pada saat ini, Xiao Xiao terbang kembali dan berkata, "Paman, mereka semua telah mencapai level 19, tetapi tidak ada yang mencapai level 20. Mereka sama sekali tidak baik." "Tidak apa-apa, santai saja," kata Wu Heng sambil tersenyum. Glenda dan Bernie juga tersenyum. Ding-ding gelombang. Pada saat ini, 2 klakson mobil terdengar di luar. Xiao Xiao terbang cepat, mengintip melalui dinding, lalu kembali dan berkata, "Ini Bibi Li Yahong. Dia sedang menyetir ke sini untuk menjemputmu, Paman." Wu Heng juga melihat keluar jendela dan melihat Li Yahong berdiri di bawah, mengarahkan anggota tim lainnya untuk menurunkan beberapa material. Dia mendongak dan melambaikan tangan. Wu Heng turun ke bawah dan berjalan menuju konvoi. Li Yahong berkata, "Apakah kita akan membersihkan para zombie? Perjalanannya cukup jauh. Jika kita pergi sekarang, kita mungkin baru akan sampai pukul 3 atau 4 sore." "Silakan," kata Wu Heng langsung. "Kamu masuk ke mobil dulu, aku akan memberitahu yang lain," kata Li Yahong. Wu Heng duduk di kursi penumpang. Li Yahong pergi menjelaskan kepada yang lainnya. Kemudian dia mengendarai kendaraan off-road, membawa Wu Heng dan sejumlah besar kerangka, dan langsung meninggalkan penjara, menuju ke kejauhan. Pukul 5.30 sore, hari sudah mulai gelap. Di kejauhan, Anda dapat melihat desa yang hancur dan sekelompok mayat yang kaku dan berkeliaran. Wu Heng berkata, "Mohon bersabar sebentar dan tunggu aku di mobil."
Li Yahong tersenyum dan berkata, kenapa merasa dirugikan? Aku juga dulu menunggumu di mobil. Ya, Wu Heng mengangguk, langsung keluar dari mobil, dan langsung menuju ke depan bersama pasukan kerangka. Gelombang. Saat kami mendekati desa, para zombie di seberang mulai mengaum dengan marah. Lalu mereka berkumpul menjadi sekelompok zombie, meraung dan menyerbu ke arah sisi ini dengan taring dan cakar mereka yang teracung. Formasi tombak, tabrakan gelombang. Tombak-tombak itu bergerak maju, membentuk formasi persegi yang rapat. Segera setelah itu, senter yang kuat melewati, soul capture jade, dan membentuk lingkaran sihir yang sangat besar di tanah. Bang 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 gelombang. Gerombolan mayat itu langsung menyerbu formasi tombak. Tubuh mereka yang membusuk tertusuk, tetapi mereka masih berjuang maju, meraih kerangka-kerangka di depan mereka. Terdengar suara garukan dan tusukan. Beberapa jiwa yang tersisa mulai melayang ke langit. Paman, jiwa yang tersisa telah muncul, kata Xiao Xiao segera. Wu Heng mengulurkan tangannya dan mengeluarkan mesin tiket kereta hantu. Kalian mundur saja. Ketiga hantu itu langsung mundur ke belakang, dan Wu Heng menyerahkan mesin tiket kepada Kaxiu di sampingnya, bawa ke medan perang dan tarik slider ini. Kaxiu mengambilnya dan melangkah menuju pusat pertempuran. Lalu tarik penggeser lurus ke atas. Klik gelombang. Setelah suara gerakan mekanis, mesin tiket itu langsung memiliki daya hisap. Jiwa-jiwa yang tersisa di dekatnya tersedot ke dalam mesin seperti asap. Setiap kali 5 jiwa sisa diserap, tombol-tombol tua yang berkarat mulai mengeluarkan suara klik saat mengetik. Sebuah tiket mulai muncul. Segera setelah itu, mesin tiket mulai menyerap sejumlah besar jiwa sisa di langit, dan mesin tiket terus berjalan. Uang kertas itu disambung menjadi potongan-potongan tipis dan digulung dengan cepat. Sebanyak itu. Bab 845 Beranikah kau menanyaiku? Tiketnya disemprotkan dan menari-nari di udara. Tak lama kemudian, ada setumpuk tanah di tanah. Ketiga hantu itu membelalakkan mata mereka, dan Wu Heng juga sedikit terkejut. Kita pernah membahas masalah mesin tiket sebelumnya, tapi saya tidak menyangka kalau itu akan benar-benar menyentuh jiwa secara langsung. Cocok sekali dengan namanya, Ghost Train, karena tiketnya diubah dari jiwa. Di medan perang, para zombie berjatuhan berkelompok. Ia berubah menjadi gumpalan jiwa sisa, yang kemudian diserap oleh mesin tiket dan diubah menjadi tiket kereta api. Sebenarnya tidak banyak zombie di seluruh desa. Selain para zombie yang menyerbu berkelompok di awal, hanya tersisa beberapa lusin zombie yang tersebar, terus bertarung dengan para kerangka. Dia terus ditusuk oleh Chang Yu dan jatuh ke tanah. Paman, ada asap keluar dari mesin tiket, kata Xiao Xiao sambil menunjuk ke udara. Dari mesin tiket di kejauhan, saya bisa melihat asap keluar. Mungkin karena mesinnya berjalan terlalu cepat atau sudah mencapai kapasitas penuh. Tidak banyak yang tersisa. Wu Heng melihat jumlah zombie. Tak lama kemudian, zombie terakhir tumbang dan sisa jiwanya terserap. Mesin tiket juga berhenti bekerja. Kaxiu memegang mesin tiket, dan dua kerangka lainnya berjalan mendekat sambil memegang tiket di tangan mereka. Saya memeriksa mesin tiket terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada yang salah. Lalu dia melihat tiket di tangan kerangka itu. Tiket kereta hantu, barang tidak biasa. Deskripsi, dengan tiket ini, Anda dapat menaiki kereta hantu legendaris sekali. Ternyata itu tiket kereta hantu, tidak masalah. Xiao Xiao, tolong hitung tiketnya. Glenda dan Benny, periksa desa untuk melihat apakah ada zombie. 1. Wu Heng menyingkirkan mesin tiket dan bertanya dengan santai. Xiao Xiao langsung mengangkat tangannya setelah mendengar ini dan berkata, Paman, biarkan Bibi menghitung. Aku ingin mencari zombie. Tidak apa-apa, lebih cepat saja dan jangan bermain di luar, kata Wu Heng. Oke. Xiao Xiao setuju dan terbang keluar sambil mendesing. Benny juga terbang ke sisi lain dan mulai mencari zombie di sekitar desa. Wu Heng dan Granda mulai menghitung tiket kereta di tanah. Saya punya total 172 kartu.
Bagaimana denganmu? Tanya Wu Heng. Glenda berkata, 223. 395 foto, itu agak terlalu sedikit. Wu Heng masih sedikit tidak puas. Glenda memutar bola matanya ke arahnya. Itu sudah cukup banyak. Pangeran kedua mungkin belum pernah melihat tiket kereta sebanyak ini seumur hidupnya. Berdasarkan fakta bahwa 5 jiwa sisa dapat diubah menjadi satu tiket, sekitar 2000 zombie terbunuh. Jumlahnya juga sesuai. Dia tidak punya properti seperti kita. Wu Heng mengeluarkan sebuah kotak kayu, memasukkan semua tiket ke dalamnya, lalu memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa. Dalam hal kelangkaan tiket, tiket yang diperoleh kali ini cukup untuk dibagikan kepada beberapa bawahan saya. Terlebih lagi, tiket semacam ini hanya dapat diberikan kepada seseorang yang Anda percaya. Jika mesin tiket itu terbongkar, mereka yang tahu bahwa benda langka itu ada di tangan pangeran kedua mungkin akan menyimpulkan bahwa pangeran kedua tewas di tangan mereka. Pada saat ini, dua hantu juga terbang kembali dari luar. Paman, tidak ada lagi zombie. Aku juga tidak punya di sini. Para zombie dibersihkan dengan relatif bersih, dan tidak ada zombie cacat khusus yang muncul. Wu Heng mengangguk dan berkata, baiklah, setelah aku selesai mengubah kerangka itu, kita akan kembali. Bagus. Wu Heng berjalan menuju tumpukan rumah di depan. Xiao Xiao dan Benny terbang ke sisi geranda dan mulai bertanya berapa total tiket yang mereka terima. Kerangka-kerangka muncul dari tanah. Wu Heng juga menaruh inti-inti rumah tangga yang dikumpulkannya ke dalam cincin luar angkasa. Semua kerangka masuk ke SUV dan bersiap untuk kembali. Hulala gelombang. Pasukan kerangka bergegas ke lokasi kendaraan off-road dan bersiap untuk kembali. Wu Heng duduk di kursi penumpang, sementara Kaxiu, Sanshan, dan tengkorak kepala besar yang menyertainya duduk di kursi belakang. Sudah berakhir. Begitu cepat kali ini. Li Yahong menatapnya dengan bingung. Tidak banyak zombie di sini, dan mengapa apa yang kau katakan terdengar begitu aneh? Tanya Wu Heng. Li Yahong tersenyum dan berkata, desa ini kecil. Dulu tidak banyak orang yang tinggal di sini. Cukup baik untuk menampung beberapa ribu orang. Saya akan mencari tempat baru. Wu Heng berkata, jangan khawatir, kita akan membicarakannya saat kita membutuhkannya. Li Yahong lalu bertanya, kemana kita akan pergi sekarang? Ayo kembali ke pusat, kita akan pergi ke pabrik farmasi besok, kata Wu Heng. Kendaraan itu mulai bergerak dan melaju ke depan. Di belakangnya terdapat kerangka-kerangka yang berdesakan, dan dia terus berlari sepanjang jalan. Mobil itu melaju beberapa saat. Xiao Xiao memperlihatkan sosoknya, Bibi Yahong. Xiao Xiao, ada apa? Li Yahong tersenyum. Bibi, apakah Bibi menemukan kartun baru untukku? Tanya Xiao Xiao penasaran. Li Yahong meliriknya dan berkata, aku menemukan beberapa, dan aku menemukan beberapa film, cukup untukmu tonton sebentar. Benarkah? Bibi baik sekali. Jadi, apakah kamu lebih menyukaiku atau Qi Hancai? Li Yahong bertanya. Bibi Yahong, kami sahabat, jawab Xiao Xiao tanpa ragu. Wajah Li Yahong penuh senyum. Ia melirik Wu Heng, seolah berkata, lihat, anak-anak pun begitu. Wu Heng mengabaikan tatapan sombong pihak lain. Si kecil yang terbaik tidak hanya merujuk pada satu orang, dia, Glenda, Benny, dan bahkan Lilith semuanya mengatakan mereka adalah yang terbaik. Tidak melihat respon dari Wu Heng, Li Yahong melanjutkan, Xiao Xiao, kalau kamu pulang, temui ibumu dulu. Dia juga ada di sana. Ya, aku juga merindukannya. Xiao Xiao melanjutkan, Paman, bolehkah aku pergi menemani ibuku malam ini? Hari ini aku berjanji pada si Gui dan si Yali bahwa aku akan pergi ke tempat mereka untuk makan malam. Namun sekarang sudah sangat larut, jelas sudah terlambat untuk tiba tepat waktu. Baiklah, Wu Heng setuju. Lokasi kerja Zhao Yanqiu berubah sesuai dengan lokasi Xiao Xiao. Untungnya, pekerjaan yang ditugaskan kepada saya hanya memerlukan radio. Sebenarnya ini tidak mudah bagi ibu dan anak perempuannya. Namun dalam lingkungan saat ini,
Zhao Yanqiu juga mendapat banyak manfaat. Dua orang satu jiwa itu ngobrol santai. SUV itu langsung menuju pusat perbelanjaan. Pasukan skeleton menuju ke area penempatan mereka, sementara SUV berhenti di pintu masuk gedung. "Apakah ibuku masih di kamar sebelumnya?" tanya Xiao Xiao. "Ini," kata Li Yahong. "Kalau begitu aku akan mencari ibuku dulu," kata Xiao Xiao sambil hendak pergi. Wu Heng mengingatkan, "Sekarang sudah gelap, jangan menakutinya." "Jangan khawatir," kata Xiao Xiao dan pergi. Wu Heng dan Li Yahong juga kembali ke kamar tidur untuk beristirahat. Keesokan harinya, pagi, di gudang yang rapi, ada kotak-kotak obat yang tertumpuk rapi. Ini semua pil yang diproduksi oleh pabrik farmasi selama periode ini. Menurut Li Yahong, pabrik tersebut memproduksi hampir 220.000 kotak. Cukup untuk memenuhi kuantitas penjualan kedua. Deretan kerangka membawa kotak obat dan berjalan ke gerbang terbuka di dalam. Suara keras tulang yang bergesekan satu sama lain bergema di ruangan tertutup itu. Setelah semua kotak obat dipindahkan, Wu Heng menutup gerbang lalu membuka pintu dan berjalan keluar. Berjalan keluar dan kembali ke SUV Li Yahong. "Sudah selesai?" tanya Li Yahong. "Sudah selesai, ayo kembali," kata Wu Heng. "Kemana harus kembali?" Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, "Ayo kita kembali ke pusat perbelanjaan dulu dan jemput Xiao Xiao. Aku akan menyuruh Skul kembali ke penjara agar kau tidak perlu mengejarku." Li Yahong mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku akan menemuimu dalam 2 hari." "Baiklah." Li Yahong mengantarnya ke pusat perbelanjaan. Wu Heng meminta Benny untuk menelepon Xiao Xiao, dan kemudian meminta Skul untuk langsung berkendara kembali ke penjara. Setelah memeriksa rekaman pengawasan, dia kembali ke Treasure Island. Wu Heng turun dari atas. Minnie berkata langsung, "Guru, Diakon Sigui menelepon pagi ini dan bertanya apakah Anda ada di sana. Saya setuju untuk makan malam di tempat Sigui kemarin. Kuharap kedua saudari itu tidak marah. Apakah kamu mengatakan sesuatu?" Wu Heng berjalan turun dan bertanya. "Sepertinya itu tentang menginterogasi seseorang, tetapi mereka tidak memberitahu saya detailnya," kenang Minnie. "Interogasi, itu semua tentang Vatikan." Wu Heng berkata, "Aku akan pergi ke sana dan melihatnya." "Tuan, tidakkah Anda ingin makan siang dulu?" tanya Minnie. "Kembalilah untuk makan malam." Minnie mengangguk dan mengambil pakaian di sampingnya untuk membantunya memakainya. Wu Heng melepaskan teleportasi dan menghilang dari tempatnya. Gadis kucing kecil Robei melihat gerakan ini dan berkata, "Tuan, gerakan ini sangat berguna. Jika pencuri juga bisa menggunakan ini, mereka tidak akan pernah ketahuan mencuri." Minnie mengulurkan tangan dan menepuk dahinya. "Tuan, kalau Tuan bisa, pasti itu keahlian tingkat tinggi. Mustahil bisa dipakai untuk mencuri. Tidakkah kamu sadar bahwa mencuri itu praktis? Praktis. Tingkatkan kemampuanmu dengan baik dan biarkan gurumu mengajarimu. Siapa yang kau bohongi? Itu kan keahlian seorang penyihir." Asosiasi, ruang interogasi. Lampu pijar menerangi ruangan dengan terang. Di kursi di depan, seorang ksatria Vatikan tingkat 18 mengenakan jubah ungu yang bersih dan rapi, tanpa tanda-tanda di penjara. Sekalipun sedang diinterogasi, dia tetap berdiri tegak dengan tatapan mata tajam. Di seberangnya ada meja kayu, di belakang kursi duduk Diakon Sigui, Wakil Diakon Gadain, Asisten Siali, dan 2 penyelidik asosiasi yang memegang kertas dan pena. Ruangan itu hening sejenak, dan Sigui berkata dengan suara dingin, "Katakan padaku, kenapa kau menyerang pemilik Pulau Harta Karun saat itu? Apa alasanmu? Apa tujuanmu?" Mendengar pertanyaan itu, ksatria Vatikan sedikit mengangkat kepalanya, menatap tajam semua orang yang hadir. Ia terkekeh dan berkata, "Saya tidak punya motif tersembunyi. Saya hanya mendengar bahwa pemilik pulau itu seorang jenius yang langka, dan saya ingin menguji kekuatannya. Saya tidak menyangka hal itu akan menyebabkan kesalahpahaman. Bahkan setelah kejadian ini, dia tidak menganggap dirinya seorang penjahat.
Seorang profesional level 18 sudah berada di puncak profesi, dan dengan identitas seorang ksatria Vatikan, bahkan jika ia melakukan kesalahan, bukan gilirannya ia diinterogasi oleh orang-orang ini. Seandainya Uskup Agung tidak memintanya untuk tinggal di sini dulu dan tidak menunda makan dan minum, ia pasti sudah pergi dengan angkuh sejak lama. Siapa yang berani menghentikannya? Si Gui melanjutkan, selama negosiasi, Anda hanya dengan santai mengatakan sesuatu untuk menguji kekuatan pihak lain. Bukankah itu agak terlalu mengada-ada? Ksatria Vatikan mengangkat bahu, dengan ekspresi yang berkata, apapun yang kau pikirkan adalah urusanmu sendiri. Si Gui menyipitkan matanya dan melanjutkan, kenapa? Kau seorang ksatria tahta suci, tapi kau tak berani bertanggung jawab atas tindakanmu dan mencari-cari alasan yang begitu menipu. Ekspresi wajah ksatria Vatikan langsung berubah dingin, dan dia menatap lurus ke depan, beraninya kau menanyaiku. Prosedur asosiasi, apa menurutmu kau tidak perlu lagi mematuhi aturan asosiasi? Balas si Gui dengan nada serius. Para ksatria Vatikan menatap sisi ini dengan dingin, dan rasa tertekan yang menyesakkan mulai memenuhi ruangan. Wakil Diaken dan dua penyelidik yang berdiri di dekatnya mulai berkeringat deras. Aku ingin mengatakan beberapa patah kata untuk mencairkan suasana, tetapi aku takut membawa semua kebencian orang lain terhadap diriku sendiri. Si Gui memiliki Imiro sebagai walinya, dan dia berasal dari suku yang sama dengan pemimpin pedang keadilan. Mereka tidak memiliki banyak identitas. Setelah memikirkannya, dia menundukkan kepalanya. Percaya atau tidak, aku akan membunuhnya sekarang juga. Sang ksatria Vatikan berhenti sejenak, melirik sang penyidik, lalu mencibir, apa yang kau lakukan tak diragukan lagi berkolusi dengan profesi jahat itu. Saat perbuatannya terbongkar, kau juga akan dimintai pertanggungjawaban. Ekspresi si Gui tetap tidak berubah saat dia memiringkan kepalanya dan berkata, catat ini dan lampirkan catatan yang menyatakan bahwa kamu menolak untuk bekerja sama dalam interogasi dan menggunakan bahasa yang mengancam dan mengintimidasi. Penyidik itu menyeka keringatnya sambil membuat catatan di buku catatannya. Ksatria Vatikan tiba-tiba berdiri dan berkata, kalau begitu mari kita lihat siapa yang tertawa terakhir. Mencicit gelombang. Pada saat ini, pintu didorong terbuka. Wu Heng langsung masuk dengan dua kerangka. Ksatria Vatikan, yang telah mengejek dan mengolok-olok dirinya sendiri, tiba-tiba mengubah ekspresinya dan duduk kembali di kursinya dalam diam. Melihat Wu Heng masuk, si Gui dan si Yali sama-sama menunjukkan kegembiraan, tetapi mereka terbatuk ringan, mempertahankan sikap Diaken, dan bertanya dengan tenang, apakah ada sesuatu? Wu Heng melirik ke sekeliling ruangan. Aku hanya datang untuk melihat-lihat bagaimana. Si Gui melirik penyidik dan berkata, sekian untuk hari ini. Tidak perlu mencatat apapun lagi. Sang penyelidik, dengan wajah dan rambut penuh keringat, menutup buku catatannya. Saya pun perlahan menghela napas lega. Si Gui menatap Wu Heng lagi dan berkata, dia bilang dia hanya menguji kekuatanmu dan dia baru saja mengancam kita. Kita akan menyelesaikan masalah ini bersama-sama setelahnya. Ruangan itu sunyi lagi. Wakil diakon dan penyidik itu menatap diakon mereka, dan ksatria Vatikan di dalam juga melemparkan pandangan terkejut. Ini, kenapa kedengarannya seperti Anda mengeluh? Wu Heng melirik ke arah ksatria Vatikan yang duduk diam di dalam. Ia mengenakan gaun formal yang baru dan rapi. Ia sama sekali tidak tampak seperti sedang dipenjara, melainkan seperti sedang berlibur. Langsung bilang, kamu keluar dulu, aku mau ngomong sama dia. Pupil mata sang ksatria Vatikan mengecil, dan ia melirik dua kerangka di belakangnya dengan takut, sambil berkata, aku tidak mengancammu. Ini hanya percakapan biasa. Archdeacon dan penyidik itu berbalik dan menatapnya lagi. Nada bicara ksatria tahta suci pun berubah. Dalam membela diri. Tidakkah kau ingin menguji kekuatanku? Kita punya banyak waktu, ayo kita coba sekarang, lanjut Wu Heng. Ekspresi ksatria Vatikan juga berubah serius. Apa kau mencoba menyabotase penyelidikan ini? Si Gui berkata,
kita ikuti saja prosesnya. Kalau dia tidak mau bekerja sama, aku akan beri tahu kamu. Mendengar si Gui mengatakan ini, para ksatria Vatikan juga menghela napas lega. Tidak melanjutkan bicara untuk memprovokasi orang lain. Wu Heng mengangguk tanpa mengatakan apapun lagi. Si Gui berkata kepada wakil diaken di sampingnya, bahwa dia turun dan kami akan menanyakannya lagi besok. Ya, jawab Archdeacon Gadain, Tuan Ksatria, lewat sini. Ksatria Vatikan pergi, dan kedua penyelidik mengikutinya. Wu Heng berkata, di kamar mana dia dikurung? Aku akan menghajarnya nanti. Penyelidik asosiasi ada di sini sekarang, jadi sangat sulit untuk melakukan apapun. Penyelidik adalah anggota khusus asosiasi, dan tidak ada satupun catatan yang boleh diubah bahkan oleh diaken. Si Gui tersenyum dan berkata, lupakan saja, kita tunggu kabar dari kantor pusat. Tidak ada gunanya menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu padanya. Faktanya, tidak ada interogasi terhadap para ksatria Vatikan. Alasan penyerangan terhadap pemilik pulau tidaklah penting, semuanya tergantung pada bagaimana asosiasi menanganinya. Bagaimana sikap tahta suci? Terakhir kali aku menyinggung Lilith, aku kembali untuk dihukum. Kali ini, hal terburuk yang terjadi memang seperti itu. Semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Ya, Wu Heng mengangguk. Mereka bertiga berjalan keluar ruangan dan kembali ke ruang kerja kepala pelayan. Kembali ke ruang belajar diaken. Si Yali membuat teh dan berkata, bukankah kamu setuju untuk makan malam bersama kami kemarin? Wu Heng menggaruk kepalanya, lalu berkata dengan nada penuh arti, maaf, saya pergi kemarin dan tidak memperhitungkan waktu dengan baik, jadi saya terlambat. Mungkinkah dia pergi mencari wanita lain? Si Yali membawakan teh dan bertanya sambil menatapnya. Wu Heng mengambil teh dan meminumnya, lalu berkata, aku tidak bodoh. Aku akan membiarkanmu mencari orang lain untuk mengurus beberapa barang langka. Si Yali mengedipkan mata padanya, seolah ingin melepaskannya. Si Gui mengembalikan pembicaraan ke pokok permasalahan, kecuali para ksatria Vatikan, sisanya telah diselidiki hampir seluruhnya. Apa yang terjadi? Tanya Wu Heng. Penyebab insiden tersebut adalah Yao Guo mengikuti personel Vatikan dan konflik pecah di jalan setelah ditemukan oleh pihak lain. Setelah ditemui Wu Heng, dia langsung menyuruh pengawalnya menangkapnya. Si Gui berkata, pria itu pasti benar-benar mengikuti seseorang dari Vatikan, dan dia sedang mengumpulkan informasi. Vatikan bisa sepenuhnya menyangkal keterlibatannya. Satu-satunya alasan mereka bisa dipenjara adalah karena mereka menyerang Anda. Asosiasi ini cukup mampu dan pada dasarnya telah mengetahui segala sesuatunya. Wu Heng hanya berkata, pria itu dari Macintosh. Si Gui dan si Yali keduanya menunjukkan ekspresi seperti yang diharapkan. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya si Gui. Selidiki dulu, lalu cari alasan untuk membebaskannya. Tidak apa-apa. Kalau kita biarkan dia keluar, kita mungkin akan menghadapi pembalasan dari Vatikan, si Yali mengingatkan. Kalau begitu, aturlah agar mereka bersembunyi untuk sementara waktu, Wu Heng menyatakan rencananya. Si Gui mengangguk, baiklah. Sudahkah kamu menulis surat ke kantor pusat? Aku belum menulisnya. Aku datang untuk melihat bagaimana kamu menulisnya. Untuk berjaga-jaga kalau kita sedang membicarakan situasi yang berbeda, kata Wu Heng langsung. Si Gui berkata dengan marah, kau seorang penyihir, dan kau masih saja meremehkan kami. Untuk menghindari masalah, kata Wu Heng sambil tersenyum. Si Gui tidak mengatakan apa-apa. Si Yali mengeluarkan selembar kertas dari samping dan berkata, ini penggugatnya. Isinya pada dasarnya sama. Oke. Wu Heng langsung memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa. Si Yali melanjutkan, apakah kamu ingin datang untuk makan malam-malam ini? Baiklah, aku akan kembali dan menulis suratnya, lalu kembali menemuimu. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada kedua gadis itu dan langsung meninggalkan ruang belajar. Kembali ke rumah pemilik pulau.
Wu Heng menyerahkan surat itu kepada Glenda dan memintanya untuk menggunakannya sebagai referensi untuk menulis 2 surat sehingga dapat dikirim besok. Saya turun ke bawah dan duduk di kamar. Setelah berpikir sejenak, dia mengangkat radio untuk menghubungi Lilith. Kepala Lilith, apakah Anda di sana? Setelah hening sejenak, suara Lilith terdengar dari seberang sana. Ada apa? Aku sudah lama tidak menghubungimu. Aku ingin bertanya bagaimana kabarmu akhir-akhir ini. Wu Heng terkekeh. Ada apa lagi?